cerita sebelumnya, Amamiya dan Senorengo berhasil membuka isi flashdisk yang berisi bukti-bukti tentang pembangunan kasino di wilayah SWAT. Itu adalah kunci penting untuk menghancurkan Kuryu. Jika pemerintah tahu, dipastikan Kuryu akan benar-benar hancur. Tewasnya kakaknya di tangan Kuryu membuat Amamiya kini menargetkan kehancuran Kuryu. Oleh karena itu, mereka memilih Kohaku untuk mengekspos USB ke publik agar semuanya terbongkar dan kehancuran Kuryu menjadi kenyataan. Di video ini kita akan lanjut ke alur cerita High and Low 2 End of the Sky. Cobra mengajak ketua geng SWAT yang lain untuk mengadakan pertemuan 5 kage. Semuanya lengkap kecuali Smokey yang absen karena masih berjuang dengan penyakitnya. 5 kage berkumpul di dalam ring Smackdown sementara anggota lain menunggu di luar. Di sini ada yang berbeda. Tetsu dengan rambutnya yang udah rebonding, Furuya yang lebih rapi, dan 4 anggota bayangan White Rascals yang dikeluarkan oleh Rocky karena membentuk grup band. Di sini Cobra mengatakan Kuryu akan segera hancur karena ada USB yang akan segera diekspos ke publik berisi tentang praktik ilegal Kuryu dalam pembangunan kasino. Tapi walaupun Kuryu akan menghilang, masih ada Chanson dan mafia lain yang akan menargetkan kota. Untuk itu Cobra mempunyai ide untuk membuat perjanjian SWAT. Isi perjanjiannya adalah jika salah satu kelompok SWAT diserang, itu artinya sama aja menentang kelima kelompok SWAT. Di sini White Rascals menolak mentah-mentah karena mereka hanya mempunyai misi untuk melindungi wanita saja. Rude Boys yang harus membicarakannya dengan Smokey dulu, Yuga yang tidak bisa dengan mudah percaya, dan dari 4 kelompok SWAT yang lain, hanya Murayama saja yang setuju dengan perjanjian itu. So look me in the eyes, tell me what you see. Jono, gue beli pulsa dong yang 50.000, tapi gue bayarnya minggu depan ya, soalnya sekarang lagi nggak ada duit. Oke, santai aja, kalau emang lagi nggak punya duit, bayarnya minggu depan aja. Lama-kelamaan Kenzo pun keenakan beli pulsa dan nggak pernah dibayar. Sumpah, si Kenzo makin hari makin nggak tahu diri, ngutang terus kerjaannya. Aduh, udah catatan keuangan gue berantakan lagi nih. Aduh, gimana dong ini? Ya, udah nggak usah bingung, mending sekarang kamu pakai aplikasi buku kas aja. Ya. Udahlah, nggak usah dipikirin, biarin aja si Kenzo ngutang. Hitung-hitung setia kawan. Setia kawan dari mananya? Yang ada bikin teman jadi bangkrut. Udah Jono, nggak usah bingung, mending sekarang kamu pakai aplikasi ini aja. Salah satu fitur yang ada di aplikasi buku kas adalah fitur hutang piutang. Di sini kalian bisa mencatat hutang dan menentukan tenggat waktunya. Yang kedua adalah fitur transaksi. Di fitur ini kalian bisa mencatat pemasukan dan pengeluaran kalian. Dan yang terakhir adalah fitur multibook. Bisnis cerdas. Sementara, kelompok Dauk menyambut bebasnya pemimpin mereka dari penjara. Dia adalah Ranmaru. Siapakah dia? Akan kita bahas nanti. Cobra datang ke markas White Rascals untuk membujuk Rocky agar menyetujui perjanjian SWAT, tapi bahkan Rocky nggak mau menemuinya. White Rascals akan berfokus kepada Ranmaru yang telah bebas dari penjara dan gak mau meminta bantuan siapapun. Rocky menceritakan tentang Ranmaru. White Rascals yang merupakan pelindung wanita secara alami pasti akan berkonflik dengan Dauk yang merupakan kelompok penjual wanita. Pada masa peperangan kedua kelompok itu, pendiri Dauk yaitu Ranmaru sangat brutal. Tidak hanya teman dan warga sipil yang dikorbankan, banyak wanita juga terjebak dalam kegelapan. Karena kebrutalannya, bahkan polisi nggak bisa mengendalikannya. Kini Ranmaru sudah bebas, peperangan yang sama juga pasti akan terulang kembali antara keduanya. Tetsu mempunyai kebimbangan di dalam dirinya karena keberadaan kasino yang dibangun oleh Kuryu sebenarnya menguntungkan bagi usaha pemandian milik ayah Tetsu karena akan membuat pemandiannya menjadi lebih ramai. Dan yang duduk di sampingnya mengerti perasaan Tetsu dan akan membicarakannya lagi kepada Cobra. Ketika Senorengo Kai berkumpul dan menyerukan pendapatnya bahwa mungkin pembangunan kasino tidak selalu berarti buruk bagi pemandian Tetsu serta usaha lain, banyak orang bisa mendapat keuntungan dari pembangunan itu. Tapi bagi Cobra, selama ada Kuryu di situ, itu tidak akan menjadi baik. Keuntungan di kota tidak akan bertahan lama. Tapi Dan menganggap Kuryu bukanlah organisasi yang bisa mereka lawan. Kuryu adalah organisasi besar yang jika mereka melawannya hanya akan memakan korban. Pada saat ini, Dan menganggap bahwa Kuryu bukan lawan yang bisa mereka kalahkan.
Pada suatu malam terjadi pertemuan antara Kurosaki yang merupakan pembantu Presiden Kuryu, Perdana Menteri Jepang, serta perwakilan dari polisi yang membahas tentang pembangunan kasino. Bagian kepolisian mengutus Saigo untuk mengurus proyek ini pada bagian keamanan, dan Kurosaki yang merekrut seorang bawahan baru bernama Genji. Bukan Genji ini. Nah, ini yang benar. Amamiya Brothers mempertanyakan kenapa Kohaku masih belum juga mengekspos USB flash disk-nya ke publik. Saigo yang merupakan polisi suruhan Kuryu berusaha menanyakan USB ke Amamiya, tapi tentu Amamiya menolak untuk berbicara. Kita tahu di film sebelumnya bahwa Amamiya mempercayakan USB-nya ke Kohaku untuk mengeksposnya. Oleh karena itu, Amamiya berencana untuk segera menemui Kohaku menanyakannya langsung. Sedangkan di tempat lain, Kohaku dan Tsukumo baru pulang dari luar negeri. Di sini belum dijelaskan ada urusan apa mereka berdua ke luar negeri. Ketika Kohaku akan berangkat untuk menemui Amamiya Brothers, tiba-tiba mereka dihadang oleh pasukan Kuryu. Tsukumo tertabrak oleh mobil Kuryu tapi berhasil selamat. Dan kenapa Kohaku sekarang mirip kayak Pak Tarno ya? Dimulailah pertarungan mereka. Genji keluar dari mobil lalu pertarungan antara Kohaku melawan Genji dimulai. Mereka berdua hampir sama kuat dan saling membalas pukulan. Sepertinya ini lawan yang berat bagi Kohaku. Walaupun Genji berhasil dijatuhkan, dia bangkit kembali seperti robot. Sementara itu, Tsukumo melawan para krocok-krocok Kuryu. Walaupun awalnya agak kesusahan, Tsukumo berhasil mengalahkan mereka. Kohaku berhasil menyudutkan Genji ke dinding dan memukulnya berkali-kali. Tapi Genji gak bergeming, dia mampu menahannya. Tapi kemudian Genji berhasil dijatuhkan oleh Kohaku. Kuat banget Pak Tarno ini. Kohaku dan Tsukumo lalu menaiki motornya dan bergegas pergi. Tapi Genji ternyata masih hidup dan menghadang menggunakan samurai. Kohaku dan Tsukumo berhasil menghindarinya. 일로 와봐. 공 되나? 공? 줄게. Stay alive. Life after. Play free now. Lalu pada scene selanjutnya, akhirnya diperlihatkan seluruh mafia Kuryu Group, yaitu ada Iemura, Ryu, apakah Ryu sekarang menjadi mafia Kuryu, lalu ada Fujimori, Ueno, Katsunari, Minamoto, Kurosaki, dan Zenshin. Mereka adalah 8 mafia yang menjadi anggota Kuryu, dan di sini akhirnya diperlihatkan Presiden Kuryu bernama Ryushin Kuze. Di Nameless Street, Smokey disamperin sama adik kecil bernama Eri. Eri memberikannya semacam kalung untuk Smokey simpan, tapi Smokey lebih memilih Eri saja yang menyimpannya. Lalu pada momen ini Eri terlihat batu juga sama seperti Smokey. Kelompok Dog mulai menyerang White Rascals. Ranmaru yang terlalu brutal juga nggak bisa diatasi oleh Kaito dan Kizzy. Apesnya lagi, Rocky ditantang oleh karakter baru bernama Jesse. Ini siapa lagi ya? Jesse No Limit apa gimana? Jesse ini mampu membuat babak belur Rocky. Jesse adalah ketua dari Prison Gang yang baru keluar dari penjara. Prison Gang adalah kelompok terkuat yang ada di penjara Rasen. Sebagai informasi, di High and Low terdapat 2 penjara, yaitu penjara Rasen dan penjara Sun Kings.
Jesse dan kelompoknya kini disewa oleh kelompok Dog. Jesse melakukan ini demi mendapatkan uang. Anggota Prison Gang adalah Jesse sebagai ketua, Po, Mokai, Nakamon, Bron, Miao, dan Akune. Kelompok Dog ditambah kelompok Prison Gang udah pasti jadi makin kuat ya. Bagaimana ya Weird Rascals menghadapinya? ランマルの野郎変な奴らが腰を折って Amamiya dan Furuno sedang menunggu Kohaku yang akan mengantarkan USB-nya. Furuno ini adalah wanita yang nanti akan membantu mengupload isi USB ke publik dengan laptopnya. Gak berapa lama Kohaku dan Tsukumo datang. Alasan kenapa selama ini Kohaku belum mengekspos USB-nya adalah karena dia ingin Amamiya yang melakukannya. Mengingat USB itu adalah barang yang dilindungi sekuat tenaga oleh almarhum kakak tertua mereka, Takeru. Tapi nggak disangka Genji dan Krochokuryu datang mencuri USB itu. Tapi Tsukumo mampu mengambilnya kembali. Di sini Amamiya freestyle guys, pakai motornya. Film Bollywood mah lewat. USB ada di tangan Tsukumo yang mengendarai mobil. Kejar-kejaran terjadi. Genji datang melompat hampir menusuk Tsukumo. Lalu Hiroto datang mengambil USB-nya. Walaupun Genji juga berhasil melompat ke motor Hiroto. Tsukumo yang mengendarai mobilnya terpaksa banting setir karena remnya blong. Tapi Tsukumo masih selamat. Sementara Genji berhasil mendapatkan USB-nya. Pada saat mau dihancurkan, datang Masaki mengambilnya. Genji sampai gregetan. Masaki dikejar-kejar oleh Krochokuryu. Dia lalu mengopernya ke Kohaku di mobil. Saat dia mau mencolokkannya ke laptop, Krochokuryu malah mengganggu. Terjadi pertarungan di dalam mobil. Krocho berhasil disingkirkan, tapi Genji datang. Furuno terancam juga di situ. Amamiya datang. Hiroto berhasil menyelamatkan Furuno. Masaki mengambil kendali sementara Kohaku bertarung dengan Genji di belakang. Rem mobil itu blong, sedangkan di depan adalah jembatan yang sedang direnovasi. Masaki lalu segera mencolokkan USB ke laptop dan menunggu proses upload data. Medan jalan makin meresahkan, Bung. Mobil lalu menabrak pembatas. Masaki dan Pak Tarno berhasil keluar sedangkan Genji terjebak di dalam mobil. Untungnya file USB berhasil terupload. Di bawah, Genji berhasil selamat. Mereka semua lega. Kasihan Furuno yang mobilnya harus tenggelam di sungai. Akhirnya isi file USB berhasil terekspos. Proyek kasino yang dipromosikan oleh pemerintah kini diketahui ada praktik suap ilegal di dalamnya. Televisi mulai memberitakannya. Perdana Menteri memilih untuk tidak berkomentar, sedangkan Presiden Kuryu didatangi oleh polisi. Kita lanjut lagi. Kali ini Jesse berkunjung ke markas Mighty Warriors. Jesse ini adalah sahabat lama dari Ice. Tentu saja Ice menyambutnya di sini. Jesse datang ke situ salah satunya ingin agar Po diizinkan bergabung ke dalam Mighty Warriors. Ice menyetujuinya. Oke. Selanjutnya kita ke markas White Rascals. Cobra datang lagi ke sana untuk menawarkan kembali kepada Rocky tentang perjanjian SWORD. Tapi Rocky ingin menghadapi kelompok Dog di atas kaki sendiri tanpa bergantung kepada kelompok lain. Hari pertarungan pun datang antara White Rascals. Di kafe itu kan, Cobra harus bersih tegang dengan Dan karena perbedaan pendapat. Dan Tetsu juga Chiharu tidak mau melawan Kuryu dan mendukung pembangunan kasino agar usaha pemandian milik Tetsu bisa tetap berjalan. Lalu mereka mendapat kabar kalau kelompok Dog yang akan bertarung dengan White Rascals menyewa kelompok lain, sehingga Cobra memutuskan Senorengo untuk turun tangan membantu White Rascals. Tapi di sini Dan, Chiharu, Tetsu, dan juga beberapa anggota Sano yang lain tidak mau ikut bertarung karena perbedaan pendapat tadi. Sementara itu Murayama mendatangi Yuga dan menantangnya. Murayama membuat pertaruhan kalau dia bisa menang melawan Yuga, Yuga harus setuju dengan perjanjian SWORD.
Pertarungan akan segera berlangsung. Perbedaan jumlah mereka cukup jauh. Kelompok Dauk membawa kroco yang lebih banyak, apalagi dibantu oleh Jesse dan Prison Gang. Pertarungan dimulai. Rocky Bayuan melawan Ranmaru, sementara Mighty Warriors juga datang menonton di atas. Kelompok Dauk yang jumlahnya bejibun dan memakai senjata lama-kelamaan membuat White Rascals kewalahan. Ranmaru dan Rocky saling melempar pukulan, tapi Rocky terpojok. Tangannya juga ditusuk oleh Ranmaru. Anggota lain berusaha membantu tapi percuma. Ranmaru ini lebih psikopat dibanding juga yang dulu. White Rascals terpojok, anggotanya satu demi satu tumbang. Kacian. Tapi lalu datang Senorengokai. Cobra memberi sapu tangan untuk menutup luka Rocky. Pertarungan dilanjutkan. Yamato melawan Brown, Noboru melawan Po, dan Cobra melawan Jesse. Cobra dan Jesse warna rambutnya udah sama nih, gimana dengan pertarungannya? Gak berapa lama kemudian, anak STM datang naik truk. Dia adalah Murayama and the Gang. Lalu pada saat Kizzy dikeroyok, datang Takeshi dan Rude Boys yang lain. Rude Boys ini keren banget ya cara bertarungnya. Selanjutnya Yuga datang beserta anggota Darumaika yang lain. Yuga akhirnya setuju dengan perjanjian SWOT. Kini keadaan mulai berbalik. Pertarungan trio Seno berlanjut. Gak berapa lama kemudian, Mighty Warriors ikut nimbrung ke pertarungan. Ranmaru mulai frustasi karena Rocky tetap bertahan walau sudah dipukul bertubi-tubi. Bahkan Rocky mampu bangkit dan membalas Ranmaru sehingga Ranmaru tumbang di tangan Rocky. Liha, gue lagi ada event. Kamu bisa mendapatkan pulsa hanya dengan membukanya. Dapat. Kohaku dan Tsukumo datang ke kafe Itokan. Dia memberikan koran kepada Naomi yang berisi tentang berita Kuryu. Pak Tarno berdoa di depan foto Tatsuya sebagai isyarat bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya terhadap Kuryu. Lanjut lagi ke pertarungan. Ice mendapat telepon dari Ryu. Setelah itu Mighty Warriors menarik diri dari pertempuran itu. Lalu datang mobil yang sangat banyak menerobos di kerumunan. Mobil itu adalah kelompok Kuryu. Di dalam mobil keluar Zenshin, salah satu bos mafia Kuryu sambil makan es krim. Ranmaru dibawa ke hadapan Zenshin. Zenshin menendangnya dengan penuh amarah. Anggota Dauk sampai lari ketakutan melihat ketuanya ditendang seperti itu. Lalu Cobra berteriak. Zenshin lalu bacot. Zenshin berkata kalau kematian Tatsuya di masa lalu dijadikan sebagai peringatan kepada siapapun yang melawan Kuryu. Zenshin mengancam kalau semua mafia Kuryu akan menghancurkan SWOT. Tapi Cobra lalu menendangnya. High and Low The Movie 2 selesai. Di scene terakhir diperlihatkan kalau ketua Kuryu ternyata dibebaskan. Hiroto dan Masaki sangat heran akan hal itu. Kohaku dan Tsukumo datang, tapi ada yang membidik mereka, guys.
うどの終わりだ。